Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ustadz rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan syariatnya. Tentu kita berharap semua nanti mendapatkan ridhonya dan dimasukkan kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para ustadz rahimakumullah, mungkin perlu saya sampaikan di awal, sesungguhnya bahwa e-book ini adalah materi yang sudah pernah kita bahas ya di bulan Ramadan kemarin, di Majelis Ijtina ya. Jadi ini saya kumpulkan, sesungguhnya apa yang menjadi penting di e-book ini adalah ketika kita bisa mengaitkan antara bahasa Arab, kemudian balaghah dan tafsir. Dan inilah yang menjadi titik penting, karena memang Al-Quran itu tidak seperti bahasa Arab pada umumnya, tapi ada sisi kemukjizatannya yang terletak di balaghahnya ya, di balaghahnya, karena di situlah nanti kita atau orang-orang Arab pada saat itu takluk ya, karena banyak penyair-penyair hebat pada saat itu, masa kejayaannya. Kemudian dengan turunnya Al-Quran ini, syair-syair yang dikarang oleh mereka ya, itu ibaratnya ya lulu lantak lah. Jadi tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Al-Quran, karena selain indah susunan eh, kata, susunan bahasanya, juga maknanya sangat dalam sekali ya. Di situ inilah yang menjadi titik poin ya, bahwa Al-Quran itu kemukjizatannya sejak awal diperkenalkan oleh Rasulullah kepada masyarakat saat itu ya, Quraisy, itu adalah sisi balagonya, sisi keindahan dan kedalaman maknanya. Baik, eh, penting untuk saya sampaikan juga bahwa sebelum kita masuk pada bahasan telaah ayat Al-Quran pilihan ini sebenarnya seharusnya sudah paham dulu terkait dengan metode idina atau minimal i'rab metode idina. Karena apa? Karena ini nanti yang mendasari pemahaman kita terkait dengan bahasa Arab yang ada di dalam ayat tersebut ya, yaitu terkait dengan i'rabnya. I'rab itu perubahan akhir kata ya, di situ juga ada tandanya, itu berkaitan dengan posisi ya dari kata tersebut di dalam kalimat ya, sehingga nanti pemanaannya itu tepat kan gitu. Sebagaimana yang kemarin pertemuan sebelumnya ada pertanyaan, ya kenapa kok susunan Al-Quran itu atau bahasa Arab itu ya itu tidak seperti bahasa Indonesia, misalkan yang subjek itu selalu di depan. Tidak, karena memang di bahasa Arab itu ya urutan kata itu bisa di depan, di belakang, di tengah itu bisa ya, tetapi yang menentukan mana jabatannya itu ya karena posisi i'rabnya tadi ya, dikunci dengan i'rab itu ya. Kalau di langkah 4 metode idina itu, i'rab itu di terakhir ketika kita sudah tahu posisi atau jabatan kata tersebut. Apakah kalau dia subjek, ya maka nanti di rofa. Kalau rofa, tanda rofanya adalah doma, seperti itu ya. Jadi walaupun di urutan kedua, tetapi kalau dia itu memang subjek atau fa'il,
maka dia dirofa dan di domah kan seperti itu. Ini barangkali nanti ada yang masih bingung terhadap pemahaman bagaimana membaca kitab gundul, bisa diikuti 4 langkah metode idina, insya Allah cukup. Dan metode idina ini bisa untuk mengirop ya, mengirop Al-Quran ya. Juga sama, hanya saja di langkah pertama itu bukan memberi harokat, tetapi mengidentifikasi kata yang mabni ya, itu saja. Kenapa? Karena Al-Quran sudah ada harokatnya semuanya ya. Kalau di sini sudah saya masukkan ya. Jadi hampir sama. Nah, ini mengi'rab ya dan menerjemah Al-Quran. Jadi yang pertama mengidentifikasi kata yang mabni ya. Jadi mana kata mabninya? Misalnya seperti sini adalah min, ini adalah huruf jar, kemudian alakin, maka ini majrur. Ya. Kemudian ada holako. Holako ini juga apa namanya fi'il madhi ya. Jadi juga mabni. Kemudian langkah kedua sebenarnya kalau kita menggunakan Al-Quran terjemah perkata loh ya, bukan susunan kata ya. Eh, Misalkan bismi itu sudah disebutkan dengan nama gitu, sudah. Tapi kalau yang masih gandeng-gandeng itu belum bisa. Ya, jadi kalau pakai terjemah perkata, betul-betul perkata, itu nanti untuk tidak perlu mencari asal kata. Sebenarnya mencari asal kata ini kita butuhkan untuk mengetahui artinya, gitu ya. Sehingga nanti di langkah 3 itu kita bisa menyusun eh, apa namanya kalimat dari arti tersebut, ya. Kalau sudah misalnya kolakol insana eh, min alak ya, kolako menciptakan ini fiil, kemudian insana ini objek maf'ul bih. Maka di sini dalam kolako ini ada domir mustatir yang tersimpan ya sebagai subjeknya, sebagai fa'ilnya gitu loh ya. Jadi seperti itu nanti. Jadi artinya dia menciptakan manusia min alak dari segumpal darah gitu. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana menyusun kalimat seperti ini, maka nanti i'rabnya mudah gitu. Kholaqo ini dia posisinya sebagai fiil, dia mabni karena fiil madhi. Kemudian kalau ditanya subjeknya, ya subjeknya domir mustatir ya. Eh, Kemudian insana ini sebagai maf'ul bi. Kalau maf'ul bi itu i'rabnya adalah nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi tidak mungkin kholaqal insanu, tidak mungkin ya. Atau kholaqal insani juga tidak mungkin. Jadi pasti kholaqal insana. Kemudian min alaq. Ini jar majrur. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan tidak terjemah perkata, ya boleh kita pakai kamus ya. Jadi di sini langkah 2 ini penting ya bagi kita nanti yang ingin mendalami apa namanya makna perkata ya, makna perkata dan kita tahu asal usulnya, ini penting sekali. Oke. Jadi sama ya nanti metode idina bisa digunakan untuk mengirab Al-Qur'an ya. Kemudian berikutnya, nah ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi di dalam telaah ayat Al-Quran pilihan ini sebenarnya sekali lagi ini adalah seri latihan atau praktek ya di sini ya. Jadi supaya kita itu ada peningkatan sedikit ya, walaupun barangkali terlalu lambat, saya kira enggak ya. Maksudnya kan selama kita terus belajar nanti akan menemukan hal baru ya, hal baru yang itu sesungguhnya adalah ilmu-ilmu baru. Sama ketika saya mempelajari seperti ini, oh ternyata untuk mendapatkan pemahaman makna-makna Al-Quran saya membutuhkan balaghah, kemudian membutuhkan mungkin usul fikih, membutuhkan kaidah-kaidah tafsir gitu ya. Jadi itu tetap kita
apa namanya, baca sebagai pendukung gitu ya. Ya, sebagai pendukung supaya kita lebih tahu eh, bagaimana penjelasannya. Bukan langsung saya menjadi mufasir, bukan, atau langsung saya menjadi orang yang ahli balaghah dan lain, enggak. Sebenarnya ingin bahwa ketika ada apa namanya, ustadz atau kiai menjelaskan itu, saya bisa nyambung. Atau ketika membaca kitab ya, tafsir walaupun terjemahan yang membahas tentang tata bahasanya atau balaghahnya atau sisi tafsirnya, nah, kita bisa memahami karena dulu itu saya sudah punya kitab terjemahan misalnya kan tafsir gitu ya. Tapi ketika di tafsir itu menjelaskan sisi kebahasaannya, ini berasal dari kata ini maknanya ini gitu ya, posisinya seperti ini dan ini gitu ya. Itu tidak bisa dibaca ya. Andai kan dibaca pun tidak paham ya. Sehingga itu pasti kita lewati. Ya, kita lewatinya itu ya pasti rugi karena eh, sesungguhnya Al-Qur'an itu kan teks Al-Qur'an, teks. Makanya penafsiran itu kata kayak Fifuddin Dimyat itu inti dari penafsiran atau tafsir dan lain itu adalah ya teks itu ya, karena yang bentuknya yang kita pegang, yang bisa kita lihat, kita baca itu teks itu. Jadi ketika kita membaca, memahami dan apapun itu ya dari teks itu. Nah, kalau kita eh, tidak memahami bahasanya maka akan sulit ya untuk memahami kedalaman, keluasan dan sisi-sisi lain dari Al-Qur'an itu. Ya, sekali lagi ini penting walaupun mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin biasa saja atau bahkan remeh, tapi ini bagi kita penting karena menghubungkan antara bahasa Arab, balaghah dan tafsir. Ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Ya, di tadi saya sudah menyinggung terkait dengan mukjizat bahasa Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan ya, sehingga mendorong kita itu harus mempelajari bahasa Al-Quran. Ya, ini saya kutip dari tafsir Al-Munir ya, Bapak Zuhaili terkait dengan terjemahan Al-Quran ya. Sebenarnya memang di antara ulama itu terkait dengan terjemahan Al-Quran itu ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak kan gitu. Ya. Jadi kalau saya segi bacakan pendapat beliau yang ditulis dalam ini, hukumnya haram dan tidak sah menurut pandangan syariat menerjemahkan nadom. Nadom itu susunan Al-Quran ya, sesuai urutan huruf dan katanya gitu ya. Ya, ya ini saya juga masih khawatir misalkan terjemahan perkata itu nanti apakah masuk seperti ini. Nah, kalau hanya sebagai media belajar tidak masalah kan gitu. Tapi kalau diartikan sebagai menerjemahkan atau menerjemahkan itu kan mengalih bahasakan ya, mengalihkan bahasakan. Kalau tidak tepat itu pemaknaannya akan hilang ya, akan rusak kan gitu. Jadi kalau menerjemahkan nadom atau susunan huruf dan kata dalam Al-Quran itu menurut ulama itu haram ya. Sebab hal itu tidak mungkin dilakukan karena karakter bahasa Arab yaitu Al-Quran yang turun dengannya berbeda dengan bahasa lain. Di dalam bahasa Arab terdapat majas, istiaroh, inayah, tasbih, dan bentuk-bentuk artistik lainnya yang tidak mungkin dituangkan dengan kata-kata ke dalam wadah bahasa lain. Jadi kalau memang kita ketahui kekayaan bahasa Arab itu luar biasa. Oke. Jadi tidak bisa ada yang menyamai gitu lah. Apalagi nanti di sisi balagonya itu ya. Seandainya hal itu dilakukan, niscaya rusaklah maknanya dan akan pincanglah susunannya. Juga akan terjadi keanehan dalam pemahaman makna-makna dan hukum-hukum. Juga akan hilang kesucian Al-Quran. Lenyap keagungan keindahannya, sirna balago dan kefasihannya yang merupakan faktor kemujizatannya. Jadi seperti itu.
Jadi tidak boleh menerjemahkan nadumnya ya, urutan tadi. Namun menurut syariat boleh menerjemahkan makna-makna yang secara maknawi ya Al-Quran atau menafsirkannya. Nah, tafsir-tafsir yang mungkin yang dekat dengan terjemahan. Maksudnya yang pendek-pendek, yang global ya. Dengan syarat bahwa ia tidak disebut Al-Quran itu sendiri. Jadi terjemahan Al-Quran itu tidak boleh dikatakan sebagai Al-Quran ya. Terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran, betapapun akuratnya terjemahan tersebut ya. Terjemahan tidak boleh dijadikan pegangan dalam menyimpulkan hukum syar'i ya. Tidak boleh dijadikan dalil gitu ya. Saya berdalil dengan terjemahan tidak boleh ya. Sebab pemahaman maksud dari suatu ayat mungkin saja salah dan penerjemahannya ke bahasa lain juga mungkin salah. Dengan adanya dua kemungkinan itu tidak boleh bertumpu pada terjemahan ya. Kalau terjemahan itu juga sholat tidak sah dengan membaca terjemahan ya, dan membaca terjemahan tidak dinilai sebagai ibadah sebab Al-Quran merupakan nama bagi komposisi dan makna ya. Ini eh, lafat ya, maksudnya susunannya ya dengan maknanya itu dari Allah ya. Kemudian komposisi adalah ungkapan-ungkapan Al-Quran dalam mushaf, sedangkan makna adalah apa yang ditunjukkan oleh ungkapan-ungkapan tersebut, dan hukum syariat yang dipetik dari Al-Quran tidak diketahui kecuali dengan mengetahui komposisi dan maknanya. Baik, berikutnya kalau menurut Profesor Abu Zahro mengatakan dalam kitab usul fikih, Al-Quran itu meliputi lafaz dan makna ya. Ia merupakan kitab suci yang berbahasa Arab. Ya, Al-Quran juga ditinjau eksistensinya sebagai kalam firman yang balik, yang sangat indah, dan terjemahannya mustahil dapat disebut Al-Quran. Ya, solusinya adalah menerjemahkan tafsir Al-Quran para ulama. Jadi, untuk menghindari kesalahan pilihan kata dan lain-lain, ya disarankan memang yang terbaik itu ya terjemahan yang berdasarkan tafsir, supaya nanti tidak hanya berdasarkan teks atau susunan bahasa Arab ini. Makanya nanti kalau kita belajar menerjemahkan bahasa Arab ini jangan terlepas dari terjemahan yang sudah resmi, misalkan Depak atau mungkin ulama yang kalibernya sudah diakui gitu ya, misalnya seperti Gus Baha atau dan lain-lain yang sekiranya terjemahannya itu sudah diakui. Nanti kalau nggak mau berpegang seperti itu, ya takutnya nanti kita menerjemahkan berdasarkan nadom saja. Nah itu bahaya ya, karena banyak kata-kata yang tidak bisa kita cerna ya, tidak bisa kita pahami eh, kecuali merujuk pada pendapat-pendapat yang ada ya. Jelas ya, insya Allah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada di e-book ini. Jadi e-book ini sekali lagi dari bahasa Arabnya, dari i'rabnya, kemudian nanti dari balago dan tafsirnya. Bagaimana hubungannya? Di sini saya sifatnya membedah ya, dalam arti tidak menjelaskan seluruhnya, tetapi bagaimana korelasinya tadi. Jadi silakan ada yang ditanyakan. Silakan Ustaz Abdullah. Maksudnya bertanya atau ini? Boleh silakan. Ini Ustaz tadi apa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang tadi maksudnya nazom apa Ustaz? Yang di atas tadi. Oh iya. Enggak. Nazom Quran atau Ye, bagaimana Ustaz? itu nadom Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan tersusun dari huruf dan kata kan gitu. Jadi kalau mengartikan per huruf, per kata gitu loh. Jadi berdasarkan urutannya itu loh. Nanti akan menjadi rusak gitu. Karena sekali lagi bahasa Arab itu kan urutan
kata itu kan tidak menentukan jabatan, tidak menentukan oh yang depan itu pasti subjek, berikutnya ada predikat, seperti bahasanya enggak. Tapi bisa berbolak-balik gitu. Nah, kemudian kita pun enggak tahu maksud nadom itu kalau memang kita itu kan nadom itu disusun kan dengan pertimbangan banyak hal ya tentunya. Apakah irobnya, apakah nanti maknanya, apakah sisi balagonya, ya, apakah sisi mungkin kaidah di dalam tafsirnya, ya. Nah, kalau tidak memperhatikan semua itu, hanya susunan nadom saja, maksudnya urutan huruf dan kata tadi, maka nanti bisa rusak. Coba nanti diperhatikan di beberapa ayat mungkin nanti, kalau hanya ikuti susunan itu saja, ya, tidak memperhatikan kedudukan irobnya, tidak balagonya dan lain-lain, nanti akan eh, apa ya, yang nggak sesuai. Makanya ulama mengatakan itu haram kalau menerjemahkan berdasarkan nadom urutan. Tapi yang boleh itu berdasarkan makna. Jadi terjemahannya itu yang di dalam depak, terjemahan depak dan lain itu sebenarnya terjemahan bebas. Terjemahan bebas yang diharapkan mewakili makna ayat gitu ya, makna ayat ya, bukan mengikuti urutan nadom, urutan huruf ya, huruf atau kata. Itu sudah terjemahan maknawi gitu ya, bukan lafzi kan gitu. Kalau lafzi nanti seperti nadom ini nanti ya, itu yang bisa saya pahami. Nah, syukur Ustaz. Lanjut ya insya Allah ya. Nah, Lanjut Ustaz. jadi di dalam ini kita nanti menghubungkan antara i'rab ya, kemudian balaghah dan tafsir. Walaupun ini tentu tidak sebaik mungkin penjelasan para ulama, para kiai dan lain-lain. Tapi ini kita kemarin kita bahas, kita diskusikan ya. Ini sudah ada peningkatan dari kita selama ini hanya membahas terkait dengan i'rab gitu ya. Dan saya selalu sampaikan nanti bahwa terjemahan itu pasti kurang ya, sangat kurang. Makanya kalau kita hanya bergantung pada terjemahan saja, nanti sesungguhnya ya pemahaman kita itu sangat kurang. Misalkan di dalam contoh di sini, kemarin sebenarnya sudah kita bahas sedikit ya tentang basmalah ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau kita terjemahkan artinya itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di sini saja, kalau kita hanya menganggap bahwa saya sudah cukup dengan terjemahan, gitu ya. Kemudian berusaha memahamkan atau menjelaskan terjemahan itu. Lah ini nanti bahayanya, kita nanti posisinya sebagai mufasir tapi tidak bisa bahasa Arab gitu ya. Tidak paham balaghah apalagi kaidah tafsir. Nah ini bahaya. Jadi lebih baik ketika kita tidak tahu ya kita mempelajarinya. Ya kata Kiai, ibadah yang terbaik bagi orang bodoh itu belajar gitu ya. Bukan beramal sebagaimana orang ahli itu enggak. Jadi ibadah yang terbaik itu adalah belajar. Baik. Jadi kita uh, mulai dari misalkan kita bisa mengirobnya. Ya, kalau kita irob ya basmalah ini, nanti kita akan mengetahui ya bahwa di dalam basmalah ini tidak ada bagian utama di dalam kalimat. Bagian utama itu apa? Ya subjek predikat. Misalkan kalau subjek di dalam kalimat fi'liyah, fi'il fa'il. Ya, kalau dalam kalimat ismiyah itu mubtada khobar. Jadi di sini kita tahu ada ba, ini huruf jar, kemudian ismi, ya ini disambung bismi, gitu ya. Ini jar majrur. Kemudian Allah ini sebagai mudhofile dari ismi. Kemudian ar-Rahmani, kemudian ar-Rahimi
ini adalah naat satu ya bagi man'ut yang yaitu Allah, juga sebagai naat yang kedua bagi Allah ya. Jadi di sini tidak ada bagian utama di dalam kalimat ya. Dan ini kita tahunya itu ketika kita mengirob. Kalau hanya terjemahan perkata, kita nggak tahu. Kalimat ayat ini kok terasa aneh kalau di irob. Nggak ada subjek predikatnya. Nah itu bisa tahunya seperti itu. Atau bagaimana cara memahamkannya, ya itu nanti kita akan tahu. Oh, di sini ada sesuatu yang kurang. Nah, di situ makanya penting bagi kita itu untuk belajar i'rab atau balagho atau tafsir untuk mengetahui apa sesungguhnya yang kurang. Nah, kemudian nanti kita akan mengidentifikasi misalkan huruf ba ini maksudnya apa, ini huruf ba huruf jar kan gitu. Nanti apa hubungannya di mana di balagho, kemudian apa hubungnya di tafsir itu nanti ketahuan. Juga Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya sesuai dengan posisi i'rabnya gitu ya. Lanjut ke tafsirnya ya sebenarnya kalau di i'rab itu sudah di beberapa kitab i'rab itu sudah muncul ya perkiraan dari ulama sesungguhnya bila ya itu kalimat ismiyah mubtada khobar maka nanti diperkirakan ibtidai bismillah ya memulai aktivitas saya dengan nama Allah atau di diakhirkan ya bismillahi ibtidai ya, hanya dengan nama Allah memulai aktivitas saya. Jadi di sini kalau di depan diakhirkan mubtada'nya atau mubtada muakhir berarti nanti maknanya ditambahi hanya ya sebagaimana iya karena butuh iya karena sekali ya, seperti itu atau diperkirakan itu adalah kalimat fi'liyah ada fi'il fa'il. Nah contohnya adalah ibda bismillah mulailah dengan nama Allah ini kalimat fi'il amr kan gitu atau ibtada tu bismillah saya memulai dengan nama Allah ini fi'il fa'il atau bismillahi ibtada'tu saya hanya dengan nama Allah saya memulai. Nah ini saya lagi ini masalah istihad ya, istihad ulama. Bagaimana kok bisa memperkirakan seperti itu? Nah, tentu dia akan mengkaji banyak hal ya sebelum sampai mengeluarkan perkiraan seperti ini gitu ya. Jadi kita ikut ketika beliau menjelaskan seperti ini, nah kalau kita sudah pernah belajar, oh saya paham ya. Kalau masuk kalimat ismiyah pasti ada mubtada khobarnya. Kalau masuk kalimat fi'liyah pasti ada fi'il fa'il. Nah, di situ loh yang saya ingin sampaikan bahwa ketika ada ulama menjelaskan ya ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab ya, itu kita paham gitu loh. Itu saya kira itu peningkatan luar biasa. Tidak hanya berdasarkan terjemahan saja dengan nama Allah ya Maha apa penyayang ya, pengasih dan penyayang ya. Jadi tidak tidak hanya terjemahan itu saja gitu ya. Kemudian dari sisi bahasanya nanti atau balago sastra balagonya. Jadi memang sebelum masuk sini sebenarnya memang perlu sekiranya ada ada pengantar di balago tapi memang ini kemarin sifatnya penyampaian ya saja ya mungkin sifatnya ya apa yang saya ketahui dan saya pahami dari bacaan itu saya tulis di sini ya. Jadi kalau Bismillah itu menurut para ulama balaghah itu termasuk
husnul iftitah, ya pembuka yang baik. Ya. Karena coba diperhatikan dengan apa namanya Bismillah itu setiap orang yang baik mungkin kesulitan baca dan lain-lainnya itu gampang mengucapkannya, ya gampang sekali karena Bismi itu sangat sangat ringan, gitu, sangat mudah, ya makanya dikatakan salah satu bagian dari ilmu badik ya husnul iftitah, ya. Kemudian berikutnya karena tidak ada subjek predikatnya itu tadi ya, para ulama menganggap bahwa Bismillah ini termasuk ijaz ya. Ijaz itu kalimat singkat tapi maknanya sangat luas ya. Jadi maknanya itu luar biasa gitu ya. Bisa digunakan untuk apa saja gitu ya. Jadi hal yang mungkin tidak kita bayangkan, kenapa kok tidak ada subjek predikatnya, ya. Nah, karena memang ada tujuan yang jauh lebih penting bahwa supaya Bismillah itu bisa digunakan untuk semua aktivitas kebaikan, ya, untuk membaca, untuk apa saja, melakukan amal kerja, mengajar dan lain-lain, ya sebaiknya memang diawali dengan Bismillah, ya. Dan kalau kita tahu bahwa eh, salah satu apa amal itu nanti tersambung dengan Allah ya sebagai amal soleh itu ya karena diawali dengan Bismillah ya seperti itu ya. Jadi ini nanti banyak kajiannya sebenarnya karena kemarin itu kalau di balaghah itu seharusnya memang tidak satu ayat gitu. Harusnya mungkin beberapa ayat sehingga nanti terlihat sajaknya, terlihat kobalannya, terlihat jinasnya, terlihat dan lain-lain gitu ya. Tapi karena kemarin wis cukup satu aja daripada nih bahasanya cukup banyak, ini cukup satu saja. Sehingga bahasanya itu banyak di ilmu ma'aninya ya. Ijaz, kemudian di sini kalam khobar. Ternyata Bismillah itu kalam khobar. Karena apa? Kalam yang dari sisi apa teksnya itu adalah kalam khobar ya, lafadznya itu. Ya. Tapi kalau dilihat dari maknanya itu termasuk kalam insan, ada tuntutan melakukan. Jadi di dalam ilmu ma'ani itu nanti dibagi dua, kalam khobari berita yang mengandung benar salah, ya. Kemudian ada kalam insa, insa itu kalam yang ada tuntutan melakukan, ya. Kalau melakukan itu, oh ya, di sini tadi ya, saya. Jadi ini sedikit ulasan terkait dengan ilmu balaghah ya. Nanti di dalam ilmu ma'ani, ini ilmu ma'ani, itu nanti kalam itu dibagi menjadi dua, kalam khobar dan kalam insa. Kalau kalam khobar itu ya itu bernilai benar dan dusta ya atau dusta gitu ya. Kalau insa itu uh, bukan kalimat berita tetapi di situ ada tuntutan untuk melakukan. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa kalau dimaknai ya ibda bismillah ya perintah Allah untuk membaca bismillah di setiap mengawali perbuatan yang baik maka ini maknanya adalah kalam insa ya. Tapi kalau apa namanya hanya dilihat lafadznya saja ini termasuk kalam khobar gitu ya. Karena terlihat tidak ada perintah atau tidak ada tuntutan. Kemudian kalau dikaitkan dengan apa namanya urutan uh, di diakhirkan atau didepankan atau apa namanya urutan tadi ya, maka nanti di dalam Bismillah itu mengandung hosel atau mengkhususkan ya dengan mendahulukan keterangan jar majrur. Jadi Bismillah itu adalah jar majrur keterangan saja di dalam bahasa Arab ya.
Tetapi karena didahulukan, maka nanti mengandung apa namanya pengkhususan, sehingga Bismillahi ibtidai. Makanya di sini ada terjemahan ditambahkan hanya dengan nama Allah ya memulai aktivitas saya, atau untuk kalimat fi'liyah Bismillahi ibtada'tu, hanya dengan nama Allah saya memulai. Nah di situ ya. Jadi sekali lagi bahasannya antara i'rab dengan balaghah itu ada. Jadi nanti di i'rab itu yang paling bersinggungan ya, i'rab dengan ilmu balaghah itu paling sering itu bersinggungan di dalam ilmu ma'ani. Jadi bahasan ilmu ma'ani itu paling banyak ya, paling ribet mungkin di dalam ilmu balaghah ya. Kalau tasbih, majas itu nanti kinayah itu ya tidak begitu menurut saya loh ya, tidak begitu serumit di dalam apa ilmu ma'ani ya, dan bahasanya cukup panjang. Kita lanjut ya. Kemudian berikutnya di sisi tafsirnya. Nah, nanti kalau tafsir itu tidak hanya teksnya, tetapi juga mungkin ada keterkaitan dengan ayat yang lain. Ada keterkaitan dengan asbabul nuzul, ada keterkaitan dengan penjelasan Rasulullah di dalam hadis, ya seperti itu. Jadi tidak hanya teks, ya, dan bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut, ya, yang diamalkan oleh mereka, sehingga nanti pemahaman di dalam tafsir itu selain teks, ya, juga konteks, ya, juga bagaimana Al-Quran itu mendasari amal di antara yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, gitu ya. Jadi nanti jangan jangan berpegang pada teks saja ketika memahami ayat, ketika sudah masuk tafsir, ya. Itu sudah kombinasi semua ilmu itu eh, dimasukkan di tafsir itu. Jadi tidak boleh hanya teks saja, tapi semuanya gitu. Jadi bahasanya itu semuanya. Gitu. Jadi nanti ketika membahas Bismillah itu termasuk di dalam apa masuk Al-Quran, masuk Al-Fatihah atau setiap apa namanya Al-Quran, ya itu sudah ada kajiannya ya. Kemudian begitu juga nanti makna ba, ya makna ba ini huruf jar yang dari makna-makna huruf jar ya itu apa yang sesuai ya. Kalau saya lihat ada dua yang ulama itu memakai, ada ilsoh ya, jadi bersamaan dengan suatu perbuatan atau barengan gitu ya, ya setiap memulai pekerjaan, atau isti'anah, jadi meminta pertolongan atau berharap keberkahan ya ketika kita membacanya itu. Jadi pemaknaannya ke sana. Loh, tadi kan hanya huruf jar, hanya dibaca dengan ya. Tapi di dalam penafsiran itu nanti ada maknanya. Jadi itu ada banyak makna, sehingga disinilah nanti kita tidak boleh menyederhanakan huruf itu hanya sekedar huruf, tetapi ada pemaknaannya, gitu ya. Jadi kalau kita pahami nanti, kalau misalkan para ulama paling banyak itu huruf ba itu sebagai isti'anah. Jadi apa minta pertolongan. Ibaratnya kita hidup di dunia ini kan di buminya Allah gitu ya. Nah, selama hidup kita di bumi Allah ini, Allah itu menghendaki kita itu selalu apa namanya? Kita itu selalu minta pertolongan Allah ya. Dengan menyebut nama Allah ya. Makanya kalau saya kemarin mengatakan misalnya kita hidup di Indonesia, wilayah kekuasaannya Pak Prabowo misalnya saat ini, dan kita sangat dekat dengan Pak Prabowo gitu ya. Kita punya nomor handphonenya gitu ya.
Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan di Indonesia ini, ya, beliau mengatakan tinggal telepon saya, gitu. Ya, maka nanti langsung turun bantuan kan gitu. Dalam arti menyelesaikan lagi. Kita juga sama ketika hidup di dunia ini, kita hidup di bumi Allah, maka Allah meminta kita, nah, sampaikan Bismillah, ya katakan Bismillah. Nanti ya Allah akan memberikan jaminan, ya pertolongan dan lain-lain. Itu dengan yakin. Tapi kalau nggak yakin ya itu tadi. Ya, jadi yang jelas dengan pemahaman seperti itu ini luar biasa bahwa kita itu di dalam kehidupannya selalu tersambung berhubung dengan Allah, ya tanpa handphone, ya tanpa kabel, tanpa apa, ya kan seperti itu. Kemudian begitu juga nama Allah itu ada dua pendapat sebenarnya, saya tidak ngambil yang kedua ya. Jadi ada yang jamid, ada yang mustaq ya. Jadi ada yang jamid itu Allah itu tidak apa namanya eh, tidak berasal dari manapun kalau jamid. Tapi kalau mustaq berasal dari ilah ya, ilahu ya, ilah ya, seperti itu. Maka nanti tambah alif lam jadi Allah kan seperti itu. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dari kata yang sama tetapi dengan wazan yang berbeda. Jadi beda. Kemudian ini sama ya, dari i'rab, oh ternyata ada hubungannya ya, ada hubungannya. Yaitu berupa bimbingan tadi. Kalau dibaca ibda bismillah ya, atau sebagaimana ada perintah seperti ya, al-alaq iqra bismillah ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, ada semacam perintah nah, seperti itu. Jadi dengan pemahaman i'rab ya, kemudian pemaknaan balagho ya, terutama ma'ani itu nanti kita bisa kaitkan dengan tafsirnya ya, nanti supaya ada sangkut pautnya ya, karena memang sekali lagi Al-Quran itu teks ya, jadi utama memahami teks ya. Nah, di dalam tafsir itu ditambah banyak yang sekiranya mendukung pemaknaan itu ya. Nah, kalau diterjemah di ini saya kutip di Tafsir Qurtubi sebenarnya ini. Nah, beliau juga mengutip dari ulama mana yang menjadi patokan beliau ya. Makna bismillah itu aku memulai dengan pertolongan, taufik dan keberkahan Allah. Ya, itu. Jadi ini merupakan pengajaran dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka menyebut namanya ketika mereka mengawali bacaan atau lainnya hingga awal bacaan itu diberkahi oleh Allah. Nah, seperti itu. Ya, jadi penafsirannya itu sesuai dengan i'rabnya, sesuai dengan balaganya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Dengan seperti itu ketika nanti menjelaskan itu lebih yakin, lebih mantap bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak tidak salah. Ya, tinggal Bismillah, katakan Bismillah dengan yakin. Allah nanti Allah memberikan pertolongan. Ya betul pemahamannya itu. Nah, tapi dengan penjelasan tadi, gitu ya. Ya, untuk kemudian sama nanti di dalam surat Al-Alaq itu kita bahasanya juga sama. Kita awali kalau kita artikan hanya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya, itu ya hanya segini saja ya pemahamannya. Tapi kalau kita masuk kepada i'rab ya, jadi nanti sebenarnya kalau kita lihat ya di dalam i'rabnya ini ketika membahas kalimat ya ikro ini kan ada fiil fa'il ya. Tapi tidak ada maf'ul bihnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim kholak ini kan bukan maf'ul, bukan objek. Ya, ini hal. Ini hal itu keadaan ya. Dihubungkan dengan keadaan. Jadi sesungguhnya kalau di i'rab ini ada maf'ul bi yang tidak disebut. Nah, kalau kita tidak belajar i'rab nggak tahu, oh apa ini kan gitu. Tapi kalau belajar i'rab nanti kita mengetahui
oh ini ada fiil fa'il, bacalah. Apa yang dibaca kan gitu. Jelas ya, bacalah. Gitu. Kalau hanya bacalah berarti nggak paham ya apa yang dibaca ya. Kemudian nanti di sini kita tahu bahwa ternyata ya fiil amr ya bacalah, namun tidak disebut maf'ulnya atau objek yang dibaca, maka maknanya itu bisa bermakna umum ya. Berarti objek apa saja yang bisa dijangkau dengan kata itu ya. Semuanya apa saja yang bisa dibaca. Dulu penjelasan kiai saya itu Kiai Wahyu Wahab mengatakan, yuk apa saja yang tertulis maupun tidak tertulis ya. Itu menunjukkan ya ini tantangan bagi manusia untuk memahami alam raya ya. Jadi dikasih akal, dikasih mata ya, ya bagaimana ya. Karena memang ini kan luar biasa Allah menurunkan ayat pertama itu kepada manusia yang berakal dan untuk akhir zaman ya. Jadi apa namanya? Islam itu berdasarkan ilmu, gitu ya, berdasarkan tuntutan ilmu. Karena kalau kita lihat ayat pertama, 5 ayat pertama yang turun itu, ya itu berkaitan dengan ilmu. Ya. Jadi baca, kemudian Allah mengajarkan yang tidak diketahui kan ya, dengan kolam kan gitu, dengan pena. Nah seperti itu. Nah ini kalau kita tidak belajar i'rab, kemudian tidak mengetahui maksud dari tidak disebutnya tadi di dalam i'rab, maka kita tidak tahu maksudnya. Yang penting Allah tentang baca, baca, kan, baca. Tapi baca apa? Kemudian kalau nanti ditafsir, ada ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dibaca itu adalah Quran. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Ya ini. Jadi apa yang dibaca itu Al-Quran karena berdasarkan ayat yang lain. Tapi kalau kita perhatikan di awal turunnya ayat, tentu Al-Quran belum sebanyak saat ini ya, seperti itu. Karena baca kalimat perintah baca itu diulang 2 kali di dalam 5 ayat pertama tadi ya. Kemudian ada yang bermakna umum sesuai dengan teksnya, lafadznya gitu ya. Jadi nanti di sini pun terkait dengan pemaknaan dari Iqra ya. Loh ini kan Nabi Umi kan tidak bisa baca tulis, kenapa disuruh baca? Nanti juga ada penjelasan ulama ya, apakah nanti eh, keumian Nabi ya tidak mengenal baca tulis itu sebelum diangkat Nabi atau nanti setelah Nabi itu bagaimana kan gitu. Kalau kalau ulama itu sepakat Umi itu sebelum diangkat menjadi Nabi itu sepakat. Tapi berbeda pendapat ketika setelah diangkat menjadi Nabi. Misalkan ini kemarin saya apa eh, dapatkan ya dari internet dari penjelasan Kiai siapa lupa saya. Mayoritas Nabi itu tetap umi sampai wafat ya. Tetapi ada yang menyatakan sudah tidak umi ya, bisa baca tulis setelah dapat wahyu ya kan. Kenapa? Karena Nabi itu bisa mendiktekan ayat Al-Qur'an. Juga di dalam apa perjanjian-perjanjian dan lain itu Rasulullah bisa memahami, mendiktekan dan lain-lain itu tahu, tulisannya itu tahu gitu. Jadi ada yang mengatakan tidak umi. Kemudian di antara yang mengatakan tidak umi itu bisa tanpa belajar ya. Rasul itu bisa tanpa belajar. Ini berarti juga mukjizat. Ada yang bisa dengan belajar. Ini minoritas ulama. Ya. Jadi sekali lagi ini pendapat-pendapat ulama terkait dengan bagaimana kondisi Rasul kan gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk ini kemudian ini sama
ini dari tafsir Syekh Zuhaili ketika ayat pertama itu, ya. Ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi agar membaca dengan kekuasaannya yang telah menciptakan beliau dan dengan kehendaknya, meskipun sebelum beliau tidak bisa membaca dan menulis, zat yang menciptakan alam semesta ini pastilah mampu untuk membuat beliau dapat membaca, meskipun sebelumnya belum atau belum pernah belajar membaca. Ini pendapat beliau lah. Jadi beliau mungkin salah satu yang apa yang memahami bahwa dengan Bismillah tadi, dengan Iqra, perintah Iqra itu nanti Rasulullah akan bisa, gitu. Jadi akan bisa, karena dengan bimbingan beliau, dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah, gitu. Nah, itu ada keterkaitannya seperti itu. Oke. Begitu juga nanti di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini eh, cukup sederhana sebenarnya, yang contoh ayat yang kalau kita perhatikan itu bagi kita yang tidak tahu bahasa Arab, ya dari artinya saja, ya alif lam mim lah. Jadi kita nggak tahu apa maksudnya alif lam mim. Ternyata ada penafsirannya kan gitu. Kemudian zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kitab, ya ini, ya itu tadi ini kan ya. Tapi ini sekali lagi terjemahan loh. Tidak tidak berdasarkan sekali lagi urutan nadom. Jadi kalau terjemahannya itu pasti nanti kalau dalika itu biarkan itu kan gitu. Kitab, yang dimaksud kitab itu apa? Al-Quran. Berarti ini sudah ada penafsiran, ya kan? Kemudian ini, ya tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ada tanda kurung itu berarti ada sedikit atau apa namanya penafsiran, penunjukan dari kalimat. Makanya penting sekali kalau kita ingin menerjemahkan perkata, jadi jangan sampai melepaskan dari terjemah yang sudah resmi atau ahli, supaya nanti di dalam penerjemahannya, penyusunan ininya apa namanya rusak, ya rusak maknanya atau mungkin tambah membingungkan. Nah itu tadi, makanya para ulama mengatakan tadi kalau menerjemahkan berdasarkan urutan apa namanya huruf dan kata sesuai Al-Quran, maka nanti bisa rusak, ya rusak maknanya. Jadi sekali lagi penerjemahan itu biasanya berdasarkan makna atau tafsir. Nah, di sini selagi kita juga sama. Nah, posisi alif lam mim ini kan banyak nanti pendapat para ulama, ya. Alif lam mim itu posisinya sebagai apa? Sebagai khobar bisa, sebagai maf'ul bisa, sebagai majrur juga bisa, ya. Jadi alif lam mim itu kan huruf mukhotoah yang dibaca sesuai dengan hurufnya, bukan alama, bukan. Jadi alif lam mim kan gitu, sesuai dengan nama hurufnya, ya. Dan di sini misalkan dia khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi mubtada yang dibuang itu hadza, ya kan? Nah, itu ada yang belum. Atau sebagai maf'ul bi, ya, objek dari fiil amr yang dibuang. Apa fiil amr yang dibuang? Ikro, ya. Jadi seperti itu. Ini menurut ulama loh ya, bukan menurut saya. Nanti saya tidak berani menambah-nambah yang ini beda, ya. Tingkatannya sudah beda, ya. Kemudian ada yang menyebut itu majrur dari hukum huruf kosam, wa, ya kayak wallahi, ya, ya kalau kita itu yang, atau wal asri kalau Allah yang bersumpah, ini wa, ya demi alif lam mim kan gitu nanti kalau apa namanya posisinya alif, karena memang satu ayat ini cuma ini saja, nah, jelas ya insya Allah ya. Ya, nanti terkait dengan dalika, kitabu, la roibafi ini di dalam metode istilah sudah disebutkan. Kalau yang mabeni seperti isim isyaro, isim domir, atau mungkin apa
huruf jar dan lain itu tidak ada kata asalnya, tidak disebutkan ya karena memang seperti itu. Tapi kalau yang isim, fiil, nah itu ada kata asalnya ya, ada kata asalnya. Jadi seperti itu nanti. Jadi kalau kita belajar i'rab ya tidak sekedar terjemah perkata, insya Allah nanti luas pemaknaannya, luas dan kita bisa, andai kan ada ulama mengatakan bahwa alif lam mim itu sumpah, ya karena ada mengatakan apa itu posisinya majrur, ya seperti itu. Oh itu oh, perintah apa sebagai maf'ul bi karena di situ ada ikro misalnya seperti itu. Iya tidak masalah selama dia ulama. Kalau bukan ulama nggak usah diikuti walaupun mungkin benar tapi kan bukan ulama kan. Jelas ya insya Allah ya. Kemudian kalau sisi balagonya tadi ya kalau di dalam apa namanya ilmu balago jadi orang Arab itu tidak pernah terpikirkan mengawali syair itu dengan huruf-huruf muqatta'ah. Jadi bingung orang Arab itu. Misalnya ada alif, lam, mim gitu. Dia itu bingung gitu. Padahal itu orang Arab ya itu huruf-hurufnya orang Arab ya. Itu bingung. Makanya kalau di dalam bahasan ini itu apa ingin mendapatkan perhatian. Nah, nanti sifatnya itu peringatan atau tantangan Allah kepada orang-orang mereka. Nah, itu. Jadi ketika Allah sering beberapa surat itu mengawali dengan huruf muqatta'ah itu eh, ingin mendapatkan perhatian lebih ya atau itu sebagai peringatan atau sebagai tantangan. Ya, ya. Kemudian kalau dari sisi balaghahnya juga kalam kobari tidak ya pada orang yang kosong orang yang belum pengaruh apapun karena awal-awalnya. Jadi seperti itu. Nanti kemudian ada faedah misalkan untuk kalimat yang sifatnya dari kalimat isim itu sifatnya maknanya itu subut tetap dawam selamanya. Ini faedah dari kalam khobar yang dari isim ya. Kemudian misalkan ada tadi Alkitab itu mubtada ya, khobarnya itu makrifat. Nah, boleh di antara para ulama membolehkan ya seperti itu. Nah, kalau kandungan tafsirnya nanti bisa dibahas ya di sama apa namanya lebih detail ya. Jadi kalau semakin tebal tafsirnya bahasanya semakin banyak ya. Karena memang ada tafsir yang sangat ringkas seperti tafsir Jalalain ya atau mungkin sedang ya Sofal Tafasir misalnya seperti itu atau mungkin yang panjang ya Qurtubi atau apa Al-Munir atau banyak itu ya apa namanya ya penjelasannya lebih luas gitu ya ya tapi kita di sini saya lagi ingin ketika ada ulama menjelaskan tafsir ya kita itu juga bisa nyantol dengan sisi kebahasaannya ketika beliau menjelaskan oh ini apa namanya huruf muqatta'ah di dalam tafsir itu masuk apa fawatih suar gitu ya huruf-huruf yang digunakan sebagai pembuka surat gitu ya seperti ini itu kita bisa apa ngikuti penjelasannya gitu tidak asing sama sekali sebagaimana mungkin kita dijelaskan oleh ulama yang luar biasa beliau menyampaikan istilah-istilah yang apa aslinya umum tapi karena kita tidak pernah mendengar, tidak pernah belajar, maka itu ya sangat asing bagi kita, tidak bisa mengambil sedikit pun dari apa yang dibahas. Gitu. Jadi harapan saya ketika menulis ini ya sedikit ya untuk memberikan penjelasan bagaimana sih hubungan antara bahasa Arabnya
di balaghah dan tafsir itu saling berkaitan gitu. Jadi tidak sekedar langsung merujuk terjemah gitu ya. Langsung poin-poin atau inti-intinya saja. Karena apa? Karena sekali lagi bahasa Al-Qur'an itu ya itu diletaknya itu ya di bahasanya, maksudnya keindahan susunan dan katanya itu yang membentuk kalimat ya. Nanti kalau jenengan belajar usul fikih, nah ini i'rab dan balaghah ini tidak bisa dilewati ya, karena yang menjadi dalil ya, kita berpegang dalil itu sekali lagi bahasa Arabnya, bukan terjemahannya. Kalau ada ustadz kok langsung menjadikan terjemahan sebagai dalil, nah itu hati-hati nanti menyiapkan tempat di neraka ya. Jadi menggunakan terjemahan sebagai dalil itu hati-hati sekali ya. Jadi harus tahu kenapa ini kok jadi dalil. Oh, karena ini ada huruf baknya, ada huruf jernya, ada maknanya apa dan lain-lain itu. Oh, ini karena ada huruf lamnya. Oh, ini ada huruf mahnya ya. Ini nafi, ini bukan mausul misalnya seperti itu. Oh, ini la nahi bukanlah apa namanya? La nafi seperti itu. Oh, ini wawu ma'iyah, ini bukan wawu atof misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dengan seperti itu nanti kita bisa menjelaskan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa kita bagi. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan saudara. Monggo. Dan ini sekali lagi harus kita apa namanya berusaha pelajari sesulit apapun, karena memang Al-Quran kan sudah diturunkan kepada kita ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus mempelajarinya. Nanti ya kita kan berharap dapat syafaat dari Al-Quran, tapi Al-Qurannya ini enggak begitu serius kita pelajari kan. Ya, kita dengan mempelajari ini bagian dari langkah ya kepingin ya mendapatkan syafaat ya, di dunia dapat petunjuknya, di akhirat nanti dapat syafaatnya. Ada yang didiskusikan? Apakah terlalu ini mungkin terlalu sulit penjelasannya? Bagaimana satu-satu? Apa ya? Silakan, silakan. Monggo. Langsung di mute apa namanya? Itu tadi bisa. Silakan ini Mas atau Pak Nasrullah ya, monggo. Silakan. Bisa dah. Kalau mau tanya boleh. Kalau misal sebagai guru mengajarkan perkata ke anak, apakah dosa? Gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi sebagai pembelajaran, tapi tidak dianggap sebagai apa namanya sebagai media belajar saja. Nanti supaya tidak
bagian menerjemahkan apa namanya berdasarkan nadom. Jadi dan mungkin pilih yang kata-kata yang maksudnya dari susunan itu yang sudah jelas gitu, yang sudah lengkap, yang sudah jelas gitu. Atau mungkin nanti diakhiri dengan membaca apa namanya terjemahannya lengkap itu. Nanti supaya eh, apa pemahamannya itu tidak tidak lengkap atau kurang benar gitu ya. Kalau hanya berdasarkan terjemah perkata. Jadi baiknya tetap ada terjemahannya yang sesuai maknanya gitu. Makanya tadi saya katakan di sini kan kalau eh, berdasarkan nadom ya nanti takutnya dia berpegang itu saja kemudian itu dianggap sebagai maknanya. Nah, itu yang merusak makna, merusak ini. Makanya diharamkan oleh ulama di dalam itu. Ya, karena kehati-hatian kita ya tadi setelah menerjemahkan perkata kemudian ditunjukkan terjemahannya yang sesungguhnya gitu. Ya. Itu aja mungkin yang kehati-hatian kita ya. Jangan berhenti di terjemah perkata saja ya. Nanti kalau sebenarnya usia kelas 5 6 mungkin bisa belajar i'rab sebenarnya. Sudah bisa belajar i'rab. Karena sudah tahu kan subjek dan predikat kan sudah ada. Sudah paham ya. Karena pelajaran mungkin subjek predikat itu kelas 4 mungkin ya. Atau kelas 3 ya. Nah, di dalam i'rab metode Ijina itu sudah intinya kalau dia bisa mengenal subjek dan predikat, susunan bahasa apa kalimat itu bisa ya, bisa mempelajari i'rab. Kalau dia sudah bisa menyusun kalimat dengan subjek predikat objek itu nanti bisa. Dari susunan tersebut nanti dicari padanannya ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab susunannya itu. Ya. Jadi kalau di sini di e-book yang pertama itu loh. Jadi ketika kita sudah tahu ya artinya ya, kemudian nanti kan mana subjek, predikat dan objek. Kalau predikat berarti fiil, kalau subjek berarti fa'il gitu ya. Kalau subjek di dalam kalimat ismnya itu mubtada, kalau predikat itu berarti khobar. Lah nanti kalau sudah ketemu apa sudah tahu jabatan bahasa Indonesianya, tinggal nanti menyesuaikan ke bahasa Arabnya. Oh, subjek ini subjek yang mubtada, ini subjek yang fa'il gitu. Nah, itu nanti jadi hebat kalau anak SD tidak bisa mengirop itu luar biasa. Ya, supaya nanti ada pemahaman yang lebih baik. Ada lagi, Ustaz? Sudah ya, insya Allah ya. Sudah paham ya, insya Allah ya. Nanti dibaca-baca lagi mana yang belum boleh ditanyakan di grup. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas dari segi kit ini bisa menambah eh, apa hal baru, ilmu baru, wawasan baru, sehingga nanti menjadi semangat kita di dalam mempelajari lebih dalam lagi ya, lebih luas karena memang ilmu ini eh, bisa kita apa namanya kita terus ya eh, bertambah kan gitu. G metode ini kapan? Insya Allah nanti kita informasikan lagi ya karena kemarin itu apa untuk kursusnya itu memang dipegang oleh LDU ya apa lembaga lumbung dana umat sebagai agenda kegiatan ya jadi
saya tidak sepenuhnya ini, tapi mengusulkan bisa. Makanya sudah disampaikan di grup yang 41 itu kapan bisanya kan gitu. Nanti kalau ada jadwal pasti saya sampaikan lagi ya. Itu mungkin terkait dengan bagaimana metode IDINA. Dibaca-baca dulu enggak apa-apa karena memang awal belajar itu dari membaca apa yang sudah kita punya atau yang sudah kita dapatkan ya. Nanti ketika penjelasan dengan saya insya Allah tambah cepat ya. Kalau saya belajar dengan Kiai Wahab itu eh, pahamnya itu setelah memang saya itu harus membaca dulu. Maksudnya beliau itu salah satu ustadz yang menjadikan saya itu dapat kemudahan di dalam memahami bahasa Arab ya. Dan ciri beliau itu adalah suruh membaca dulu, suruh mempelajari mandiri. Nanti kalau ketemu beliau itu diskusi ya. Tapi kalau sebelumnya saya belajar bahasa Arab itu ya tidak pernah persiapan, tidak pernah membaca di rumah sendiri, tidak. Pokoknya jadwalnya ngaji bahasa Arab, pokoknya datang buka buka kitabnya itu pada saat itu gitu loh. Ya, lah karena nggak ada persiapan, ya mungkin yang lalu-lalu hilang dan lain-lain. Tapi kalau beliau suruh beli buku ini, baca buku ini lah. Ternyata dari situlah yang saya rasakan itu apa namanya pahamnya itu dari situ karena kita sebelum belajar atau ini didorong untuk belajar, didorong untuk juga mandiri gitu loh. Jadi dapatnya itu enggak hanya dari guru, tetapi juga kita itu sudah apa mempersiapkan apa ibaratnya kita sudah menyiapkan lahan gitu, menyiapkan tempat ya nanti ditumbuhi oleh ilmu seperti itu. Jadi ini salah satu yang saya rasakan eh, dapatnya ilmu muda itu karena kita memang sudah siap ya. Bukan nanti apa namanya apa ada kelas langsung kita ikut ya pada saat itu juga baru bukanya ya itu yang lama tidak paham-paham ya. Tapi kalau sudah ada bacaan di awal atau pelajaran yang sudah dipersiapkan, nanti ketika ketemu kelas, di situ nanti insya Allah lebih mudahnya. Oke. Jadi mohon bersabar untuk hal itu. Silakan yang dibaca dulu nanti informasinya menyusul. Tapi itulah kunci yang saya dapatkan dari beliau supaya ilmunya juga cepat dapat banyak itu dengan persiapan atau bacaan-bacaan lebih dahulu atau menambah-nambah referensi sekiranya nanti bisa memperkuat penjelasan dari guru gitu ya. Baik, itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kalimat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukron.